selanjutnya kita akan menonton film ibu-ibu ya. Ibu-ibu suka nonton film kan? Ya. Iya, di rumah jangan nonton filmnya, kan banyak sekarang tuh di TV-TV itu drama Korea. Jangan nontonnya drama Korea, boleh tapi kalau ada manfaatnya ya. Sekarang kita nonton film terlebih dahulu ya, Bu. Ya, Pak. Ya. Bu Lili, jangan lupa besok datang ya. Akan ada pelatihan mengelola keuangan. Di pertemuan bulanan kami diajarkan menghitung pendapatan dan pengeluaran rumah tangga per bulan. Setelah mengisi buku latihan, saya baru sadar bahwa pengeluaran keluarga saya jauh lebih besar daripada pendapatan. Berarti saya harus mengurangi pengeluaran keluarga. Saya harus memilah mana pengeluaran yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Keinginan harus dibatasi supaya pengeluaran kita berkurang hingga jumlahnya seimbang dengan jumlah pendapatan. Pengeluaran yang berimbang inilah yang menjadi rencana anggaran bulanan keluarga saya. Untuk apa amplop-amplop ini, Bu? Amplop-amplop ini akan membantu kita mengendalikan pengeluaran keluarga, Pak. Jadi, upah yang kita terima, Ibu satukan. Lalu, uangnya Ibu bagi-bagi ke dalam amplop-amplop ini sesuai dengan anggaran bulanan yang waktu itu sudah kita sepakati bersama, Pak. Uang yang sudah Ibu masukkan ke amplop listrik, ya harus dipakai untuk bayar listrik saja. Tidak boleh dipakai untuk kebutuhan lainnya. Jadi, semua pengeluaran kita terkendali, Pak. Wah, kalau begitu, setiap bulan semua kebutuhan kita akan terpenuhi ya, Bu? Mudah-mudahan begitu, Pak. Bila kita tertib mengikuti anggaran yang telah dibuat, maka pendapatan keluarga bisa mencukupi. Tapi setiap kali memakai uang, kita harus rajin mencatatnya di dalam buku catatan kas harian. Dengan cara ini, kita bisa tahu dan mengambil langkah lebih cepat ketika kita kelebihan atau kekurangan uang. Begitu, Pak. Udah, Bu, gimana filmnya? Ya, Pak. Bagus, Pak. Bagus. Terus kira-kira dari film tadi, film Ibu Lili itu kan sedang mengatasi masalah keuangannya. Kira-kira dengan apa Ibu Lili mengatasi masalah keuangannya? Tadi ada yang diamplopin, Pak, sama yang diamplopin. Nah, yang diamplopin itu dia mengatasi masalah keuangannya Bu Lili itu dengan menggunakan sistem amplop. Terus ada lagi nggak? nulis itu, Pak, tiap hari pengeluaran. Ya, itu ya. Jadi yang itu namanya catatan kas harian. Kira-kira kalau yang lebih cocok untuk ibu-ibu itu apa? Sistem apa ya, kalau diterapkan? Saya mah catatan kas, Pak. Catatan kas harian. Kalau Bu Resti? Kalau saya mah sistem amplop, Sistem Pak. amplop. Nah, saya minta pendapatnya dulu Bu Novi. Kira-kira kenapa itu makainya itu catatan kas harian? Soalnya pendapatan saya sama keluarga itu nggak tentu, Pak. Jadi ya saya harus tahu tiap hari itu saya punya uangnya berapa, masuknya berapa, keluarnya berapa. Iya. Seperti itu ya, karena pemasukannya itu tidak menentu ya, kayak gitu. Kalau Bu Resti gimana? Kalau upah suami saya kan tetap ya, Pak, ya, Oh, tiap iya. bulannya. Jadi saya langsung dibagi-bagiin aja itu ke dimasukin ke amplop. Oh iya, seperti itu ya. Itu udah benar sekali ya. Jadi sistem amplop itu emang lebih cocok digunakan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang di rumah itu yang memiliki gaji bulanan yang tetap. Namun kalau gajinya atau pendapatannya tidak tetap, itu emang lebih cocok untuk menggunakan catatan kas harian. Oke, lanjut ya Bu ya. Sekarang tolong ibu-ibu buka buku pinternya halaman 52. Di situ ada lembar cerita 1C tentang mencatat dengan rutin. Coba dibuka dulu bukunya. Halaman 52. Sudah? Sudah? Ya, di situ kan ada beberapa cerita ya. Ada 7 cerita tentang mencatat dengan rutin penghasilan, pendapatan dan pengeluaran. Tadi kan sudah dibagi kertas sama
pulpen ya untuk mencatat. Coba ibu-ibu catat dulu dari cerita tersebut yang mana yang pendapatan dan mana yang pengeluaran. Siapa? Di situ kan sudah ada tabel ya, di buku pintarnya udah ada tabel catatan kas harian. Nanti tolong ibu-ibu masukkan di situ. Oh Bu Novi nggak bawa pulpen ya? Nggak bawa, Pak. Ini. Coba. Udah selesai ya? Belum, Pak. Sedikit lagi. Sangat cermat ini ternyata ibu-ibu ya. Sudah, Pak. Udah diisi? Sudah, Nah, sekarang mari kita koreksi pekerjaan ibu-ibu semuanya ya. Nanti saya di sini ada flip chart 1C di mana di sini yang digunakan sama dengan yang ibu-ibu tadi isi untuk mencatat dengan rutin tadi pendapatan dan pengeluaran ibu-ibu tadi dari cerita 1C itu. Bisa dibacakan dulu ceritanya, yang pertama dari Bu Novi dulu. Tanggal 3 Februari 2018, Ibu Lili menerima upahnya bekerja di sawah sebesar Rp15.000. Sepulangnya dari sawah, ia membeli bahan makanan di pasar sebesar Rp10.000. Sisanya ia berikan kepada Dewi untuk ditabungkan di sekolah sebesar Rp5.000. Nah, di situ kan di flip chartnya itu yang pertama ada tanggal dulu ya Bu ya. Di situ Ya. ibu tulis tanggal dulu, tanggalnya 3 Februari 2018. Terus di situ ada kolom keterangan. Yang pertama itu ada upah ya Bu ya, upah Ibu Ya, Lili. ya, 15.000 itu masuknya pendapatan apa pengeluaran? Pendapatan, Pendapatan ya Bu ya. Ya, bagus. Terus lanjutnya di situ kan digunakan untuk membeli bahan makanan di pasar untuk masak, intinya kayak gitu ya. Berarti di situ ibu-ibu di keterangannya ditulis dari apa? Pengeluaran, Pak, soalnya beli uangnya berkurang. Oh iya, berarti ditulis di keterangannya masak, Ya, terus masak. nominal 10.000-nya itu di pengeluaran ya. Terus di sisanya juga ditulis, tadi pendapatan 15.000, di sisanya 15.000. Sekarang di pengeluaran digunakan 10.000, berarti 15.000 itu dikurangi pengeluaran 10.000. Jadi sisanya berapa? 5.000. 5.000. Terus yang selanjutnya tadi katanya digunakan untuk tabungan Dewi di sekolah berapa? 5.000. Masuknya kemana? Pengeluaran apa pendapatan? Pengeluaran. Ya. Jadi di keterangannya ditulis tabungan Dewi, bisa kayak gitu ya. Ya. Terus pengeluarannya 5.000. Terus berarti di sisanya jadi Nah, itu untuk di tanggal 3 Februari 2018. Selanjutnya tanggal 4 Februari, Bu Resni. Tanggal 4 Februari 2018, Pak Rusli memberikan Ibu Lili 30.000 dari upahnya bekerja. Ibu Lili memberikan 1.500 kepada Dewi dan 1.000 kepada Agus untuk uang jajan. Ia juga memasukkan 2.500 ke dalam amplop untuk membeli pulsa dan 10.000 untuk arisan PKK. Untuk memasak, ia pergi ke pasar membeli bumbu, sayur, dan ikan sejumlah 15.000. Yang pertama berarti dicatat dulu, itu apanya dulu Bu? Tanggalnya dulu, Bu Novi, jangan sampai lupa ya. Tanggalnya dulu dimasukkan, tanggal 4 Februari 2018 ya. Yang pertama itu ternyata Bapak memberikan upahnya ke Ibu, berarti di situ di keterangannya ditulis upah Bapak, terus 30.000 itu masuk pendapatan apa pengeluaran? pendapatan, Pak. Pendapatan ya, ditulis di pendapatan 30.000, pengeluarannya kosong, terus disisa karena tadi pas tanggal 3 Februarinya udah habis uangnya, berarti 0 ditambahkan 30.000, disisa ditulis 30.000. Selanjutnya Ibu itu ngasih uang jajan buat anaknya Dewi dan Agus. Ya. Dewi uang jajannya berapa tadi? 1.500. Terus Agus 1.000. Berarti di sini ditulis di keterangannya uang jajan Dewi, terus bawahnya uang jajan Agus. Ya. Uang jajan Dewi dimasukkan 1.500 itu di mana? Di pendapatan apa pengeluaran? Di pengeluaran ya. Berarti
tulis 1000. Terus tadi 1.500, maaf ya Bu ya. 30.000 dikurangi pengeluaran jajan Dewi 1.500. Jadi hasilnya berapa Bu? 28.500. Terus uang jajan Agus 1.000, berarti dikurangi lagi ya Bu ya? Ya. 28.500 dikurangi 1.000, 27.500. Terus tadi juga digunakan untuk membeli pulsa telepon ya? Ya. Berapa untuk membeli pulsa? 10.000. 2.500. Berapa? 10? 2.500 Pak. 2.500. Oh, itu untuk Beli memasukkan ke pulsa. dalam amplop untuk membeli pulsa. Mungkin itu tabungan ya Bu ya? Oh, Jadi ya. menabung untuk membeli Pulsa. pulsa. Nanti mungkin dibelikannya setiap seminggu sekali kayak gitu Ya, ya. ya, Pak. Nah, jadi dia menabung untuk membeli pulsa 2.500. Berarti sekarang di situ dimasukkannya ke kolom pengeluaran. 27.500 dikurangi 2.500 itu berapa? 35.000 sekarang sisanya ya. Terus lanjutnya digunakan untuk arisan apa? PKK. Berapa nominalnya? 10.000. 10.000. Pengeluaran lagi ya Bu ya. Ya. Berarti 25.000 dikurangi 10.000 berapa? 15.000. 15.000. Terus yang terakhir digunakan untuk membeli bumbu-bumbu sayur dan ikan untuk Masak. memasak. Berapa? 15.000. 15.000 ya, 15.000 berarti pengeluaran lagi ya Bu ya? Ya. Ya, berarti 15.000. Tadi sisanya 15.000. 15.000 dikurangi 15.000. Nah, berarti sekarang 0 lagi sisanya ya. 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 Jadi seperti itu ya Bu ya. Cara ibu-ibu itu untuk mengendalikan anggaran. Ibu-ibu bisa menggunakan sistem amplop dan bisa menggunakan catatan kas harian. Tadi ibu-ibu sudah mencoba mempraktekannya di sini. Nanti tolong untuk bisa dipraktekan di dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya, untuk lebih bisa mengendalikan anggaran. Terus jika ada sisa pendapatan, maka kita harus menabungnya Bu. Jangan digunakan semua ya. Untuk kebutuhan yang belum dibayarkan atau untuk berjaga-jaga ketika kita ada kebutuhan mendadak seperti sakit dan kita harus berobat, dan kebutuhan mendadak yang lainnya seperti itu. Jadi jangan sampai dihabiskan. Kalau bisa ditabung untuk berjaga-jaga untuk kejadian-kejadian yang tidak terduga. Jadi seperti itu ya Bu, bisa dipahami? Bisa Bisa, Pak. Ya, terima kasih ya ibu-ibu atas perhatiannya.